Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya banggakan, mudah-mudahan selalu sehat. Mas Guru Sarkim akan berbagi terkait dengan tes masuk kerja di sebuah perusahaan. Dan juga bisa terjadi ya pada tes-tes psikotes di instansi-instansi lain yang tentunya menjalankan atau melaksanakan bagian dari tes, yaitu tes tentang psikologi atau psikotes. Pada kesempatan ini ada beberapa bagian tes yang perlu kita ikuti, antara lain adalah tentang pasangan-pasangan huruf yang sama, kemudian ada deret angka, deret huruf, kemudian gabungan bagian-bagian ya dari sebuah bentuk ya, kemudian juga ada pasangan kata. Yang perlu diingat di dalam pengerjaan psikotes ini, yang pertama, kita akan dihadapkan pada soal tes dengan perintah mengerjakan yang berbeda-beda. Kita harus mencermati cara pengerjaan psikotes ya, pada slide atau pada lembar ya, sebelum soal tes. Jadi setiap bagian tes itu ada contoh ya pengerjaan. Kerjakan sesuai perintah yang ada dengan penuh konsentrasi. Kemudian juga setiap peserta harus melihat durasi waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus kita perhatikan betul sehingga dapat memperkirakan waktu atau lama waktu dalam mengerjakan. Jenis tes pertama, kita dihadapkan pada soal yang terdiri dari kotak-kotak. Ada di dalamnya adalah huruf-huruf yang sama dan yang beda. Ini kita diberi contoh. Jika ada soal ya, di mana ada kotak barisan pertama itu terdiri dari huruf-huruf. Ada F besar, F kecil, G besar, C kecil, R besar, R kecil, S besar, S kecil. Nah, di dalam tes ini kita disuruh menentukan yang sama itu berapa pasang ya. Maka dapat kita kerjakan di sini. Di sini ada F besar, F kecil, G, C, R, R, dan SS. Kalau kita cermati, maka yang sama adalah 1, kotak 1, kotak 3, dan kotak 4. Maka kita di dalam baris kedua kita milih angka berapa pasang. Kita memilih 3. Nah, itu jawabannya seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi, misalnya ada contoh. Nah, contoh yang ini misalnya FN, FF, RT, SS. Yang sama berapa? Yang sama berarti hanya 2 pasang, FF dan SS. Maka kita milih angka 2. Itu begitu. Kalau kita sudah mengerti, kita tinggal klik, saya mengerti, kerjakan selanjutnya. Nah, soalan ya, ini soal untuk jenis tes 1. Ya, FF, GG, RR, RS ini berapa, Re? Coba yang kembar berapa, Re? Ini FF, GG, RR, SS. Yang kembar berapa pasang? 4 pasang. Maka kita milih angka 4. Nah, coba, Re, sekarang, Re. Iya, coba, Mas Fare, coba. Ya, ini berapa yang sama? Ya. 2. Ya, mana? Ini sama ini loh. Iya, maka kita pilih angka 2. Tuh. Lalu berikutnya, Mas Fare coba lihat. Ini yang sama berapa? Yang sana mana? Kotak. Ya. Ada yang sama apa enggak? Ayo dilihat. 0. Pintar sekali. Maka kita akan milih 0. Coba sekarang lihatnya. Coba. Nah, ini ada soal berikutnya. Ya, ayah aja. Yang mikir ayah aja. Setiap pertanyaan mengenai siapa yang lebih berat dan lebih ringan, siapa yang lebih tinggi atau lebih pendek, dan perbandingan-perbandingan lainnya dengan orang sekitarnya. Contoh, Budi lebih tinggi dari Joko, Joko lebih tinggi dari Beno. Siapa yang tertinggi? Ya, Budi lebih tinggi dari Joko, Joko lebih tinggi dari Beno. Maka yang tertinggi adalah Budi. Ya, maka kita akan milih Budi. Nah, kita lanjutkan.
Amin lebih cepat dari Dodi. Dodi lebih cepat dari Andi. Siapa yang terlambat? Nah, siapa yang terlambat? Dodi lebih. Yang terlambat adalah Andi. Wah, kamu pintar anak. Ada baik nih. Coba lihat lagi. Eko lebih kaya dari Didi. Nano lebih miskin dari Didi. Maka siapa yang termiskin? Nano. Kamu hebat sekali. Kamu ternyata sudah berpikir nalarnya bagus. Nah, berikutnya. Yani lebih cerdas dari Lia. Eti lebih cerdas dari Yani. Siapa yang terbodoh? Nah, ayo, siapa yang terbodoh? Siapa? Iya, yang paling bodoh adalah Lia. Betul. Coba. Ya, kita lihat coba. Salim lebih tinggi dari Faiz. Sarkim lebih tinggi dari Salim. Siapa yang terpendek? Ayo, ayo. Yang terpendek siapa? Ah, bukan Salim dong. Salim kan lebih tinggi dari Faiz. Berarti yang paling rendah adalah siapa? Faiz. Iya. Pendek. Nanti kalau Ya, coba lihatkan. Eni lebih kuat dari Tuti. Eni lebih lemah dari Mila. Siapa yang terkuat? Ayo, ayo, ayo. Mila. Coba. Karena ini lebih lemah dari. Ya, Mila. Baik, kita lanjutkan. Titi lebih cerdas dari Wati. Titi lebih bodoh dari Anti. Siapa yang terbodoh? Siapa? Titi apa bukan? Coba kita lihat. Hah? Wati, karena Titi lebih cerdas dari Wati. Berarti Wati yang paling betul. Anto lebih dingin dari Dedi. Dedi lebih dingin dari Romi. Siapa yang terdingin? Ayo, ayo. Siapa yang terdingin? Dedi. Yang terdingin. Anto dong. Anto. Ya. Ya, oke. Berikutnya. Berikutnya, Rin. Kamu harus konsentrasi dong. Yoni lebih muda dari Tia. Feni lebih muda dari Yoni. Siapa yang tertua? Yoni lebih muda dari Tia. Feni lebih muda dari Yoni. Siapa yang tertua? Yang tertua adalah Mbak Tia. Ya, baik berikutnya. Soal tes brigat yang ketiga adalah pada saat mengerjakan tes ini Anda harus hafal urutan abjad huruf. Ya, Anda harus hafal urutan abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Cermati setiap kotak terdiri dari 3 buah huruf. Ingat, urutan huruf itu, kemudian pilihlah satu huruf yang terjauh dari huruf yang terletak di tengah. Perhatikan contoh berikut. B, E, I, ini yang di tengah adalah huruf E. Jika diurutkan secara benar, maka huruf B ada di urutan pertama. Sedangkan E di tengah dan terakhir huruf I berdasarkan urutan hurufnya. Oke, saya ulangi. Kalau kita urutkan abjadnya, maka B berada di sebelah kiri, E di tengah, dan I di kanan. Ya, yang terakhir. Tugas kita atau tugas Anda adalah mencari selisih yang terjauh dari huruf yang ada di tengah, yaitu E dengan huruf yang ada di sebelah kiri, huruf B, dan yang di sebelah kanan, yaitu huruf I. Secara urutan abjad atau urutan huruf dituliskan di bawah ini. B dengan E itu diselisih atau kita harus melewati 2 huruf, yaitu C dan D. B, C, D, E. Nah, ini ada 2 huruf. Kemudian kalau E ke I kita diselingi oleh 3 huruf. F, G, H. Maka dengan demikian huruf yang terjauh adalah I karena huruf I memiliki 3 huruf dengan E sedangkan B hanya memiliki selisih 2 huruf dengan E. Maka pilihanlah adalah I. Maka kita milih yang I. Nah, gitu. Kalau udah mengerti, kita tinggal klik ya.
Nah, kita ke berikutnya. JLO. J dengan L selisihnya berapa? Ya, JKL. Nah, JKL. Kemudian kalau O, ya, LMNO. Ya, berarti lebih jauh O dengan L. Ya, maka kita pilih O. Nah, berikutnya, nah kita pakai jari bisa ya. Misalnya R, tengahnya U dengan W. Ya, maka RUW itu ya jaraknya paling jauh yang mana? RSTU 4 ya, UVW ya 3, maka jawabannya adalah R ya. Kemudian yang berikutnya adalah EGL ya. EFG nah 3, G HIJKL oh berarti L yang terjauh. Nah, begitu. Kemudian berikutnya J dengan L dengan Q. JKL. Nah, LMNOP Q. Oh, berarti Q yang terjauh. Kemudian berikutnya RTX ya. RTX ya. RST 3. TUVWX 5. Berarti pilih X. Nah, itu contohnya seperti itu lah biar cepat ya. MOS, MNO 3. OPQRS malah 5 ya, malah 5. Maka S. Berikutnya. Nah, PUW. Nah, PUW. Nah, PQRSTU. Nah, UVW oh berarti P. Nah, gitu. Kemudian berikutnya adalah HLQ. Ya. HIJKL. Nah, 5 ya. Kalau kita lihat ya. Kalau kita hitung. LMNOPQ. Nah, lebih. Berarti Q. Berikutnya. LOQ. Ya. LOQ. LMNO. Ya. OPQR. Nah, OPQ. 3. Berarti L. Berikutnya adalah QTX. Ya. QRST. TUVWX 5. Nah, berikutnya adalah FIM, FGHI, IJKL, M. Nah, 5 berarti M. Kemudian MRU, ya, MNOPGR, ya, 6, RSTU berarti M. Ya. Kemudian KVY, ya, KRSTUV, VWXY berarti K. Nah, kemudian GKM, GHIJK, ya, KLM, nah berarti G. Begitu dia. Yang berikutnya adalah contoh soal tes 4. Di situ ada angka tengah, ya, ada 3 angka ya, ada angka tepi, ya, kanan kiri seperti tadi huruf, di tengahnya ada angka tengah. Nah, namun di sini acak, ya, tengahnya bisa berada di kotak yang atas atau kotak yang bawah. Sebenarnya seperti tadi huruf juga bisa terjadi, ya, tidak harus di tengah. Angka yang di tengah tidak harus pada kotak tengah. Jadi kita juga harus waspada itu. Seperti halnya huruf ini ya. Nah, misalnya 7 itu ada angka 7, 9, 13. Angka terendah adalah 7, angka tertinggi adalah 13. Maka angka di tengahnya itu 9. Nah, maka kita disuruh untuk melihat yang terjauh atau yang tertinggi selisihnya dari angka yang di tengah. Maka kalau kita misalnya ada 7, 9, 13, ada angka 8 di tengah-tengah 7, 9, dan ada 3 angka di tengah-tengah 9 dan 13. Maka yang terjauh adalah 13, bukan 7. Nah, itu ya, itu yang 13. Nah, sekarang 21, 29, 17. Kita tentukan angka yang di tengah mana. Yang di tengah adalah 21. Maka
Kita harus melihat selisihnya 21 sama 29, kemudian 21 sama 17. Maka kalau kita lihat yang terjauh selisihnya adalah 21 dan 29. Ya, tuh berapa? Selisihnya adalah 8. Ya, kalau 17 dan 21 selisihnya hanya 4. Maka kita akan memilih 29, ya, angka yang terjauh dari tengah. Sekali lagi, ini juga bisa terjadi di selisih huruf tadi, ya. Bisa terjadi penulisan di tengah itu tidak harus di kotak tengah. Jadi penulisan kotaknya dia ada sebelah kiri atau sebelah kanan untuk huruf yang di tengah. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah 14, 20, 27. Maka kita tentukan angka yang di tengah adalah 20. Angka yang tepi adalah 14 dan 27. Maka selisihnya adalah 14 dan 20 itu 6. 20 dan 7 adalah 7. Maka terjauh adalah 27. Ya. Kemudian tes berikutnya adalah nomor untuk 20, 5, 13. Maka yang di tengah adalah berapa? 13. Selisih 5 dan 13 adalah 8. Selisih 13 dan 20 adalah 7. Maka kita pilih mana? Pilih 3. Pilih 5. Ya, 5 itu 8. Kalau 13, 20 itu hanya tuh 7. Maka kita pilih yang angka 5. Kemudian berikutnya adalah 16, 21, 27. Maka yang di tengah itu adalah 21. Ya. 16 ke 21 butuh 5 langkah atau selisih 5, 21, 27 selisih 6. Maka kita pilih 27. Kemudian berikutnya 6, 1, 17. Yang di tengah mana? Yang di tengah adalah angka 6. Maka kita pilih ya, mana yang terjauh? 1 dan 6 selisih 5. Kemudian 6 dan 17 selisih 11. Maka kita pilih 17. Berikutnya adalah 23, 15, 29. Maka yang di tengah adalah 23. Maka kita pilih mana? Yang 23, 15 itu 8. 23, 29 itu 6. Maka kita pilih 15. Berikutnya, contoh soal bentuk yang kelima. Kita dihadapkan pada huruf F, ya. Huruf F. Di sini kita bisa melihat nanti bentuk-bentuk huruf F yang diputar-putar. Sejauh itu sama bentuknya, walaupun perputarannya itu 90, 180 derajat, 270 derajat. Tetapi itu sebenarnya bentuk seperti bentuk asalnya. Maka itu dikatakan sama. Dan dihadapkan akan pasangan. Ya, misalnya di bawah ini, pada tampilan ini. Pada tampilan ini bisa dilihat ada dua pasangan, F tegak dan F diputar 180 derajat. Kemudian yang kedua, F ya tidur menghadap ke bawah, ya ininya, katakanlah tangannya ke bawah, itu dua F ya. Kemudian yang satu menghadap ke atas. Kalau kita putar, maka bentuknya adalah sama. Maka dua-duanya adalah pasangan yang sama. Maka kita centang dua-duanya. Nah, berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Huruf F di bawah ini sama bentuk setelah diputar 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Mana yang tidak sama? Maka kita pilih ya, dua-duanya. Ya, yang tidak sama adalah yang pertama, yaitu yang A. Ya, atau yang lajur A. Ya, sedangkan yang lajur B itu sama. Ya. Karena lajur A itu kalau diputar, yang satu diam, yang satu diputar itu nanti tidak bisa menutupi atau tidak sama dengan huruf yang berada di kotak atas. Yang kotak bawah itu yang kolom A. Yang lajur B atau yang kolom B, ini kalau diputar nanti bentuknya sebenarnya sama. Nah, coba kita lihat contoh berikutnya. Yang pertama F terlentang, kemudian yang bawah F yang kepalanya di bawah. Ya. Ini kalau kita pasangkan atau kita putar masing-masing tidak akan ketemu, maka dianggap tidak sama.
Yang kedua juga tidak sama ya. Yang ketiga tidak sama. Maka kita pilih angka 0. Artinya tidak ada pasangan yang sama. Kalau sudah mengerti, kita klik ya. Kita lanjutkan. Contoh soal yang berikutnya adalah ya F dengan F. Nah, contoh berikutnya adalah F dan F. Ya, F menghadap ke kiri, kemudian yang satu pasang lagi di tengah ini adalah F menghadap ke bawah dan ke kiri, kepala di bawah. Dan ini kepala di bawah, menghadap ke kanan, ya, dia ada di sebelah kanan. Untuk garis F-nya ini, yang ini, dan ini yang kiri. Nah, kalau kita lihat, kalau kita putar, ini yang ketemu sama bentuknya adalah yang ketiga. Maka kita pilih mana? Pilih angka 1. Berarti satu pasang yang sama. Gitu. Baik. Sekarang kita kerjakan soalnya. Nah, kalau kita lihat, ya, ini mana yang sama, maka kita pilih berapa. Nah, kalau kita lihat, ini yang sama adalah yang kedua dan yang ketiga. Maka kita pilih 2. Nah, berikutnya kalau kita lihat soalnya, nah, ini ada F, ya, F, kemudian F juga menghadap ke kiri, kelentang dan menghadap ke kanan. Kalau kita lihat, kita putar-putar, maka yang sama adalah bentuk yang pertama saja. Maka kita pilih 1. Kemudian soal tes yang berikutnya, ya, ini juga sebenarnya sama. Ini ada berapa angka, berapa huruf yang pasangan itu yang sama. Ada 2 pasang ternyata, maka kita pilih 2. Nah, ini seperti itu ya. Jadi sama seperti ini juga kerjakannya sama. Kalau kita putar-putar maka hanya 2 pasang yang sama. Maka kita pilih angka 2. Nah, kemudian berikutnya adalah tes berhitung angka. Tes berikut ini terdiri dari soal berhitung. Setiap soal disertai kemungkinan jawaban A, B, C, D. Ya. Salah satu di antaranya adalah jawaban yang benar dari soal tersebut. Silakan pilih jawaban yang benar. Perhatikan contoh. Ya. Nah, contohnya ini 18 plus titik-titik sama dengan 25. Maka kita akan pilih 7. Nah, ini harus kecepatan ya, berhitungnya itu lumayan ya, harus cepat ya. Kemudian contoh berikutnya, misalnya 36 dibagi 18, dibagi 12 per 6. 36 dibagi 18 itu berapa? 2. Kemudian 12 per 6 itu berapa? 2. Ya. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 sama dengan, mana yang 1? Ya. Mana yang 1? Yang 1 adalah 3/3. Ya, betul. Berikutnya adalah contoh soal yang berikutnya yang perlu kita kerjakan adalah 13/9 ditambah 12/4. 36/9 ditambah 12/4. 36/9 itu 4, 12/4 adalah 3. Maka jawabannya adalah 7. Kemudian titik-titik kali 1/5, 1/5 sama dengan 5. Berapa? Ya, berapa? Kali ya. Maka jawabannya adalah, biar 5 maka harus berapa? 25 kan? Ya, ini 25. Mana yang 25? Yang 25 adalah 125 dibagi 5. Oke. Berikutnya adalah 0,03 ditambah titik-titik sama dengan 0,43. Maka jawabannya adalah 0,4. Iya. Berikutnya, ya, titik-titik ditambah 2/3 sama dengan 7/6. Nah, kita lihat. Ya. Kita lihat dulu mana yang benar. Ya, kalau kita samakan penyebutnya 6 sama 6, ya, berarti kita butuh titik-titiknya itu berapa? Kalau 6 di 2/3 maka menjadi 4/6 kan? 4/6 berarti butuh 3/6. Ya, 3/6. Iya, 3/6. Jadi jadinya 7/6.
Baik, berikutnya 26 min 26 per 8 sama dengan titik-titik. Ya, kita bisa lihat di situ. Ya, 26 per 8 berapa? Ya, 26 per 8 adalah 3 seperempat. Nah, 3 seperempat. 26 dikurangi 3 seperempat berapa? Ya, 22, 3 per 4. Ya, maka kita pilih 22, 3 per 4. Berikutnya, 6 per 7 ditambah 18 per 21. 18 per 21 kalau kita ringkas menjadi 6 per 7. Nah, 6 per 7. 6 per 7 tambah 6 per 7 berapa? 12 per 7. Iya. 0,03 kali titik-titik sama dengan 0,018. Ada 3 angka di belakang koma. Maka kita pilih berapa? 0,03 kali 0,6. Sehingga 3 angka di belakang koma. 4 per 8 kali 12 per 6. 4 per 8 itu kalau kita ringkas menjadi seperempat. Seperempat. 4 per 8 itu kalau kita ringkas menjadi setengah. Setengah kali ya, 12 per 16 kalau kita bagi berapa? 4 ya, bagi 4. Maka menjadi 3 per 4. Setengah kali 3 per 4 berapa? Setengah kali 3 per 4 menjadi 3 per 8. Ya, jawabannya 3 per 8. Berikutnya 0,47 dikurangi 0,024. Sama dengan berapa? Maka kita hitung. Ya, belakangnya mesti 6 ya. 6, kemudian angka keduanya adalah 6 dikurangi 2 menjadi 4. Maka kemungkinannya adalah 0,446 jawabannya. Oke. Dilanjutkan. 0,33 dibagi titik sama dengan 0,03. Maka hasilnya adalah 11. Baik, kita lanjutkan. Contoh soal yang berikutnya adalah tentang gabungan bagian. Kita disuruh untuk menggabung bagian-bagian itu menjadi bentuk-bentuk yang ada di dalam baris kedua. Dalam hal ini kita diminta untuk menentukan dua gambar yang merupakan kesatuan dari bagian-bagian pada soal atau pada baris pertama. Baiklah, kita coba untuk menentukan jawabannya. Nah, kemungkinannya mana? Kalau ada bagian-bagian bentuk itu digabung, maka kemungkinannya adalah nah ini ya. Ini dan ini coba kita buktikan. Iya, ada dua bentuk yang sama. Yang lain tidak bisa terbentuk dari bagian itu. Nah, perlu konsentrasi ya. Ya, perlu konsentrasi. Kita lanjutkan. Ya, soal gabungan bagian. Kira-kira mana? Ini ada, kalau kita lihat ini kan cekungannya ada sudut di tengah. Maka tidak mungkin sudutnya seperti ini. Ini harus turun sudutnya. Maka tidak mungkin ini. Mungkinnya ini adalah ini atau ini ya atau ini ya. Tapi kita lihat ada segitiga seperti ini ya. Maka kita pilih yang mana? Nah, kalau ini terlalu curam ya, ini bukan ini. Ini sama mana? Ini ya. Ya, ada dua. Ya. Nah, betul ya. Selanjutnya ada bentuk seperti ini. Ini berarti ada lengkungan. Kemudian ini ada sudut ya. Ini ada sudut, ini ada 1 2 3. Maka yang mungkin adalah mana? Nah, mungkin adalah iya, jawabannya itu. Baik. Itu ya. Baik, berikutnya tentang bentuk seperti ini. Ini ada bentuk yang sepertinya simetris, kemudian ini merupakan tangan dari lingkaran, ini juga sama dari lingkaran. Dari mana kita bisa terbentuk ya? Di mana kita bisa melihat terbentuknya? Maka kita lihat, kita ambil kunci yang pertama ini aja, kunci bentuk ini. Jadi ada yang bentuk seperti ini mana? Yang ada yang bentuk seperti ini hanya ini ya, kotak ini dan benda ini dan benda ini. Maka pilihannya hanya itu. Kita hanya memilih dua bentuk ya, dua bentuk yang merupakan gabungan dari bagian-bagian bentuk itu.
Kemudian berikutnya, gabungan bagian yang kedua, kita juga memilih dua bentuk yang terbentuk dari bagian-bagian. Kalau kita lihat, kita ambil kuncinya ini, bentuk seperti ini. Kita ambil kunci ini. Kira-kira mana? Maka kemungkinannya adalah yang ini, ya, sama yang ini. Iya. Yang diampit oleh tiga bentuk segitiga. Maka pilihannya dan iya betul. Nah, kita ambil kunci bentuk ya, sebagai kuncinya. Baik, dari bentuk ini kita kira-kira mana yang menjadi kunci? Mungkin yang menjadi kunci adalah ini misalnya. Kita ambil mana yang ada bentuknya seperti ini, maka adalah ini sama mana? Sama ini kan? Iya, yang lain tidak punya. Nah, maka kita pilih yang bentuk itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ada tiga bentuk ya, yang terdiri dari dua segitiga dan ada segi mana ini? Segi empat ya, yang Ini. tidak benar. Maka kita pilih mana? Yang ada segitiganya dua dong. Jangan ini kan nggak ada. Mana? Maka kita pilih yang mana? Ini enggak, ini segitiga. Oh ini ya, ini segitiganya dua ya. Oh iya betul. Sama ini ya, ini kan? Iya, yang lain enggak kan? Nah, maka kita pilih Ya. itu. Pintar kamu ya. Berikutnya, hubungan kata. Tes ini terdiri dari kata-kata. Setiap soal terdiri dari 4 kata. Carilah 2 kata yang memiliki kesamaan arti yang paling dekat atau yang mempunyai arti yang berlawanan. Ya. Setelah kata-kata itu ditemukan, pilihlah kotak-kotak tersebut. Ya. Pada tes ini selalu ada 2 jawaban dan keduanya harus benar. Berikutnya adalah contoh. Kata racun, bumi, bisa, pesawat. Yang kira-kira ada kata yang berhubungan, baik itu lawan kata maupun persamaan kata mana? Kita bisa pilih mana? Ya, iya, racun dan bisa. Baik, lanjutkan. Tes hubungan kata. Sombong, terkendali, gila, hormat, lancang. Kira-kira yang punya kesamaan kata atau lawan kata mana? Mana? Sombong dan gila, hormat kan? Ya. Gila, hormat dan sombong. Dan sombong ya, Far. Nah. Baik, kita lanjutkan. Memperbaiki, menyelubungi, menutupi, mencari. Kira-kira mana yang nanti? Menutupi dan menyelubungi. Bukan mencari, yang sama katanya. Artinya sama ya. Sementara menggembalakan, menyeret, kekal. Kira-kira ya, maka kita pilih yang mana? Ya, yang ternyata berlawanan kata ini. Sementara dan kekal. Berikutnya adalah sedih, cemas, cemar, bersih. Kira-kira mana yang mempunyai? Oke, yang mempunyai kesamaan atau berlawanan adalah cemar dan bersih. Oke. Selanjutnya adalah sedikit, jernih, tepat, banyak. Mana yang ada lawan kata atau samaan? Ya, sedikit dan banyak. Ini berarti lawan kata. Kemudian aib, nista, dosa, nila. Maka yang mempunyai kesamaan atau lawan adalah nila dan aib. Nah, masih ingat nila setitik? Nah, nila setitik rusak susu sebelah. Kemudian gembira, murung, meradang, mengampuni. Nah, maka kita pilih murung dan gembira. Nah, berarti lawan kata. Marah, mengesalkan, gusar, melarat. Mana yang hampir sama? Yaitu gusar dan marah. Ya. Kenyang, jenuh, penuh, penat. Ya, kenyang dengan penuh sama kan? Ya, kenyang dengan penuh sama. Jauh, luas, dekat, nyaring. Maka jauh dan dekat yang punya hubungan lawan. Nah. Penyesalan, amnesti, dispensasi, kelonggaran. Dispensasi atau kelonggaran. Ya, oke. Lembut, salah, sama, betul. Salah dan betul. Lembut. Nah, kemudian jasad, alat, ijazah, organisme. Ya, jasad, organisme.
Lapang, ruang, luas, panjang. Lapang sama dengan luas ya. Baik, demikianlah tes berikut yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Sarkim, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.